Selamat pagi semuanya. Nah, sepertinya hari ini sungguh semangat sekali ya belajarnya. Ibu yang lihat kursinya di sini banyak yang masih kosong. Sebentar. Ibu agak tinggal. Hari ini ada yang belum masuk kelas atau belum masuk? Oh, saya ya. Bagus, saya sudah masuk. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan doa dan berdoa. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang kami. Semoga belajar kami hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Nah, untuk membuka pelajaran kita hari ini, Ibu mau baca kalian pemanasan. Pemanasan kita sih Bu. Nih, kita dengerin SPB sama-sama ya. Ikutin Ibu ya. Tuhan adalah satu-satunya makhluk
untuk manusia bernapas. Kalian juga penting merawat tumbuhan. Jadi jangan sampai merusak tumbuhan, apalagi menebang pohon, tidak menanamnya kembali. Itu sangat-sangat tidak baik karena akan mengganggu proses oksigen. Oksigen itu kan sangat penting untuk kita. Jadi baiknya kita itu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, terhindar dari polusi-polusi udara melalui pohon-pohon. Ya, kita bisa baik itu ditanam maupun tidak ditanam. Baik, silakan. Tapi sebelum itu, ibu mau bertanya sama kalian. Kalau manusia punya kaki untuk berjalan dan mulut untuk makan, bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana cara mereka berdiri dan tegak mencari makan? Siapa menjawab? Tidak ada yang mau menjawab. Sekarang ibu yang jawab. Maka dari itulah ibu hari ini mengajarkan kepada kalian mengenai struktur tumbuhan itu. Kenapa kita harus belajar? Ya karena kita harus tahu fungsi dari masing-masing struktur tumbuhan itu, mulai dari daun, batang, akar, begitu. Nah, lalu apa yang terjadi jika semua daun di pohon kita gundurin? Ayo, siapa yang tahu? Pintar, banjir. Jadi, bukan banjir, kekurangan oksigen ya yang pertama. Terus kita juga bakalan kepanasan. Karena kalau misalnya kita tanpa lingkungan dari daun-daun, itu pasti panas karena matahari akan berpanjang dan kita langsung, ya kan? Nah, lalu apakah pohonnya akan bisa hidup jika dia tanpa daun? Pastinya pohon itu tidak akan bisa hidup jika dia daunnya digundulin. Kenapa? Ya karena daun itu adalah salah satu struktur tumbuhan yang sangat penting bagi para pohon. Kenapa? Karena salah satu fungsinya adalah untuk menangkap sari-sari makanan yang diberikan oleh matahari melalui cahayanya. Cahaya matahari akan menghasilkan fotosintesis yang akan diolah oleh daun, menghasilkan makanan dan diserap oleh seluruh pohon. Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya. Dimana kalian harus mengamati masing-masing pohon ini, masing-masing buah ini yang sudah diberikan di sekitar kelompok. Silahkan diamati. Lalu ibu akan memberikan lembar kerja. Silahkan kalian isi berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing. Tunggu ya. Oke, ibu sudah menyiapkan kertas yang harus kalian isi. Ini kalau kamu dan kamu silahkan diisi berdasarkan. Nanti ibu minta ini kumpulin lagi ya. Silahkan mengerjakan. Ibu cek kalian dan depan dan akan ibu awasi masing-masing kelompok ya. Pada sebelum ini habis ya. Saya mau tulis satu berikut. Oke, mau ya? Kita ada topnya juga. Dari saya kan. Nah, sekarang sudah selesai semuanya? Oke, baik. Karena kalian sudah selesai, ibu akan bertanya ke masing-masing kelompok mengenai kewenangannya. Apa saja fungsi struktur tumbuhan bagi kelompok Nika? Daun fungsinya untuk apa dia? Pintar, untuk tempat memasak makanan dengan bantuan matahari. Nah, memasak itu seperti apa sih Bu? Emang dia nah, jadi memasak itu berarti adalah menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan itu dia bisa tumbuh dan berkembang melalui proses fotosintesis yang melalui matahari, melalui sinar matahari. Tanpa adanya fotosintesis, tumbuhan tidak bisa hidup. Sama seperti kita, kalau misalnya kita nggak makan, kita bisa dead. Enggak, ya kan? Jadi
Apa fungsi batang pada tumbuhan? Ayo, masih belum paham? Oke, ibu jelaskan lagi ya mengenai batang pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penyalur air dan makanan. Jadi buah itu akan berproses melalui daun. Nah, dari daun itu batang akan menyalurkan air. Nah, setelah batang menyalurkan air dan buah itu akan berubah akarnya. Gitu. Jadi fungsi dari batang adalah ya menyalurkan air. Selanjutnya, terapi permukaan. Lanjut pada kelompok kulit. Apa fungsi akar pada tumbuhan? Ini terakhir nih. Apa nih? Benar ya jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya adalah untuk mengisap air dari tanah agar dia tetap segar. Sekarang ibu contohin, kalau misalnya kita tidak mandi misalnya, apakah akan segar? Tidak kan? Nah, berarti kita harus mandi sama seperti tumbuhan. Tumbuhan juga akan perlu air, dimana mereka perlu air untuk hidup, menyegarkan tubuh mereka agar mereka tetap segar. Fungsinya sebagai menghisap air dari tanah. Oke, bagus. Dari pembelajaran kita hari ini, apa sih yang kalian dapat? Ani, Pak Ani. Oke, bagus. Berarti Ani hari ini mendapatkan pembelajaran yang seru, asik dan menyenangkan. Karena dia belajar tentang struktur tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, ibu punya satu kelompok. Ibu bacain ya, silahkan disimak. Nanti siapa yang tahu angkat tangan. Oke? Kita main kelompok dulu. Aku bertugas mengisap air dari dalam tanah. Siapa aku? Katanya, oke pintar nih kak, apa pintar? Iya, benar sekali. Akar, karena sudah jelas ya di sini, akar berfungsi sebagai mengisap air dari dalam tanah. Pintar, pintar. Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai, ibu minta kalian berdiri pulang. Ibu yang berdoa dulu ya. Oke, ibu akan beri hari ini yang berdoa. Kita pertama kita berdoa dan berdoa dari Roh Kudus. Amin. Berdoa terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena semuanya saya dengan baik, kami akan pulang kami dalam perjalanan kami masing-masing. Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Selamat siang.